dengan Bapak tentang seorang tunarungu. Tunarungu. Anu ya Mbak, tuli ya berarti. Iya, yang nggak bisa mendengar, Pak. Oh, ada ini. Kebetulan di kampung saya itu sana itu ada seorang tunarungu itu gimana ya? Yo, komunikasinya kita harus khusus. Soalnya kan enggak momen gajah ngomong ya sudah pasti dia nggak dengar. Jadi kita pakai kode. Ini tak gimana gitu pakai kode-kode. Jadi kita agak kesulitan juga cuman ya gimana kita harus saling menolong ya kita kan kasihan kan dia nggak bisa mendengar jadi kita yang ngalahin lah kalau komunikasi itu kalau dari kecil ya kalau dari kecil itu beda lagi soalnya kan sekolahnya mungkin kalau dari kecil itu biasanya ada bawaan tuna wicara juga Iya. sekolah juga khusus mungkin masuk SLB gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Seseorang dapat dikatakan sebagai penyandang tunarungu apabila atau ketika seseorang tertentu memiliki gangguan atau hambatan dalam fungsi pendengarannya. Terdapat dua jenis gangguan pendengaran yang menyebabkan seseorang menjadi tunarungu, yaitu yang pertama karena adanya faktor bawaan, yaitu yang sudah ada sejak dia lahir. Kemudian ada faktor kedua, yaitu faktor yang terjadi setelah dia dilahirkan. Kemudian, apakah ada perbedaan antara tunarungu dan tuli? Menurut Michelle, seorang staf pengajar bahasa isyarat di Pusat Bahasa Isyarat Indonesia, beliau mengatakan bahwa tunarungu merupakan istilah medis yang menggambarkan keterbatasan dari sebuah fungsi. Sedangkan tuli merupakan istilah budaya atau cara berkomunikasi yang beda. Sebagian penyandang disabilitas pendengaran, mereka lebih menyukai dipanggil sebagai tuli. Untuk Indonesia sendiri memang masih belum memiliki data nasional yang menggambarkan keseluruhan tentang penyandang disabilitas. Namun ada beberapa rujukan yang dapat dipakai. Yang pertama, Survei Sosial Ekonomi Nasional atau yang sering kita sebut dengan Susenas. Meskipun sistem ini bersifat survei, namun kita dapat mengetahui pada tahun 2018 ada sekitar 14,2% penyandang disabilitas atau sekitar 30,38 juta. Yang kedua, Sistem Informasi Penyandang Disabilitas. Sistem ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pada Maret 2020 ada sekitar 1.970 penyandang disabilitas. Untuk saat ini ada 18 isu strategis tentang disabilitas yang merupakan tanggung jawab dari kementerian dan pemerintah daerah. Yang pertama yaitu pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan, dan pariwisata, kesejahteraan sosial, dan lain-lain. Seperti yang dapat kita ketahui bahwa jumlah tunarungu yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Timur sendiri berjumlah 4.512 orang yang telah kita klarifikasikan berdasarkan daerah asal. Sedangkan untuk tunarungu wicaranya berjumlah 4.482 orang. Dari data BPS per Oktober 2019 tersebut, 5 daerah penyandang tunarungu dengan jumlah terbanyak adalah Lamongan dengan jumlah 247 orang penyandang tunarungu.
Kemudian ada Sumeneb dengan jumlah 239 orang, Kediri dengan 204 orang, Jombang 202 orang, dan Probolinggo dengan 194 orang. Sedangkan 5 daerah dengan jumlah terbanyak untuk penyandang tunarungu bicara adalah Lamongan dengan jumlah penyandang tunarungunya adalah 238 orang. Kemudian ada Malang dengan jumlah 234 orang, Sumeneb dengan 209 orang, dan Projonegoro dan Probolinggo dengan jumlah penyandang tunarungu bicaranya 207 orang. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Malang tahun 2019, jumlah penyandang disabilitas menurut jenis disabilitas dikategorikan menjadi 6 kategori, yaitu tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, dan tunaganda. Di Kota Malang sendiri ada 5 kecamatan. Kecamatan dengan penyandang tunarungu tertinggi yaitu Kecamatan Kedung Gandang dengan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 18 orang dan juga Kecamatan Klojen sebanyak 5 orang. Cara berkomunikasi dengan penyandang tunarungu. Yang pertama, cari perhatian. Penting untuk kita mencari perhatiannya saat ingin berkomunikasi dengan mereka. Sentuh ataupun tepuk pundaknya untuk memberi mereka isyarat. Yang kedua, tempat yang tenang. Jika memungkinkan, kita bisa pindah ke tempat yang lebih sunyi atau mengecilkan suara di sekitar kita. Yang ketiga, kontak mata. Pastikan kontak mata kita dan fokus kita tertuju pada mereka. Yang keempat, berbicaralah dengan normal dan jelas. Hindari berbicara dengan cara berbisik ataupun meninggikan suara kita. Yang kelima, nyatakan topik pembicaraan. Saat ingin berkomunikasi, kita perlu memberitahu topik apa yang ingin kita sampaikan. Tidak lupa kita memberi tanda saat ingin mengganti topik pembicaraan. Yang keenam, tanya apakah mereka mengerti. Kita perlu meminta timbal balik kepada mereka apa yang telah kita bahas. Yang terakhir, ulangi. Saat berkomunikasi, sebaiknya kita mengulangi pembicaraan kita. Bisa juga kita menggunakan kertas dan menulis apa yang ingin kita sampaikan. Sorry, gak ngerti. Halo? Ya? Oh, ya. Kenapa? Lurus aja, lurus. Nanti ada di sebelah kanan. Lurus sebelah kanan. Iya.
Ruang publik. Salah satu bentuk ruang publik ialah fasilitas umum yang dapat digunakan oleh semua kalangan. Tak terkecuali teman-teman yang menyandang disabilitas. Teman-teman tersebut juga memiliki hak untuk dapat menggunakan tempat umum dengan aman dan nyaman tanpa harus merasa terkucilkan oleh lingkungan. Sudah seharusnya kita saling menghargai atas perbedaan dan hidup saling tolong-menolong. Jadi mari stop diskriminasi terhadap teman-teman penyandang disabilitas.